Ibu-ibu orang yang banyak dosanya enggak? Saya juga. Kita ini bersih dari dosa enggak teman-teman semua? Enggak. Kata Rasulullah SAW, semua anak Adam itu berdosa, memiliki dosa, namun yang terbaik adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini, sampai detik ini, orang-orang hormat sama ibu-ibu semua. Apakah karena ibu-ibu baik? Karena ibu-ibu kaya? Karena ibu-ibu punya jabatan tinggi? Enggak. Orang-orang hormat sama ibu-ibu semua bukan karena itu semua. Orang-orang hormat dan sayang sama ibu-ibu semua sebetulnya karena Allah menutupi aib-aib kita. Bukan karena ibu baik, bukan karena ibu-ibu semua orang bukan karena ibu-ibu semua orang yang luar biasa solehahnya, bukan karena saya baik, bukan karena saya soleh, bukan. Tapi karena Allah tutup aib saya, Allah tutup aib ibu-ibu semua, Allah tutup kekurangan kita sehingga orang hormat pada kita, orang sayang pada kita. Andaikan Allah buka siapa sesungguhnya diri kita, kira-kira masih ada nggak orang yang mau hormat sama kita, mau salaman sama kita? Nggak ada, bu. Jijik orang-orang pada kita. Karena saking banyaknya dosa yang kita lakukan. Salah satu untuk menghapus dosa-dosa itu selain ibadah haji, umrah, salat tadi. Selain salat malam ada yang dinamakan salat taubat. Hari ini saya mau bahas salat dan haji. Salat malam dan salat taubat. Setiap kali berbuat dosa ada yang namanya salat taubat. Salat taubat 2 rakaat menghapuskan dosa-dosa yang kemarin. Dosa-dosa yang kita buat teman-teman sekalian menghalangi doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman kan berdoa terus. Lalu teman-teman berkata, ya Allah, kenapa Engkau tidak kabulkan doaku ya Allah? Teman-teman tahu kenapa Allah nggak kabulkan doa teman-teman semua? Karena masih ada dosa-dosa yang mengganjal dan menutup sehingga doa itu nggak tertembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu kisah di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam mengumpulkan 70.000 kaumnya untuk berdiri di tanah lapang karena sudah lama kemarau, tidak ada air hujan. Hewan ternak sudah mati, tanaman-tanaman mati, mungkin manusia ini akan mati kalau hujan tidak turun. Maka Nabi Musa alaihissalam minta kepada para sahabat-sahabatnya, kepada kaumnya, ayo kita berada di lapangan dan angkat tangan minta sama Allah agar Allah turunkan hujan. Kata Allah, Allah berbicara pada Nabi Musa bisa bicara pada Allah. Kata Allah, nggak bisa ya Musa. Di antara 70.000 orang ini ada satu orang yang berbuat maksiat selama dia hidup dan belum bertaubat kepadaku. Ahli maksiat sampai hari ini. Bagaimana aku bisa mengabulkan doa kalian semua sementara di antara kalian ada sang ahli maksiat? Doa itu menghalangi, dosa itu menghalangi doa-doa kalian terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi Musa alaihissalam? Di antara kalian wahai 70.000 manusia, keluarlah satu orang dari barisan ini karena satu orang itu adalah ahli maksiat. Keluar dari barisan ini, pergi jauh agar doa-doa kami semua didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar Allah menurunkan hujan. Lalu apa yang terjadi teman-teman semua? Di antara 70.000 orang itu ada orang yang kemudian menangis terseduh-seduh dalam kesendiriannya. Dia bersama dengan ramai orang tapi dia menunduk, kemudian dia menangis, tubuhnya bergetar, dia menangis. Dia katakan, akulah sang ahli maksiat itu. Akulah pendosa itu. Akulah yang banyak melakukan kemaksiatan itu, dosa itu, kebodohan itu. Aku, gara-gara aku doa ini nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dia katakan teman-teman semua? Ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ampun ya Rabb, ampun ya Allah. Dia ingat semua keburukan dan dosa yang dia lakukan. Ampun ya Allah, maafkan ya Allah, astaghfirullahaladzim. Dengan bergetar dia sebutkan kalimat itu. Dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tubuhnya yang bergetar dia minta ampun kepada Allah. Dia merasa malu dengan dosa-dosanya selama ini dia kerjakan. Dia merasa buruk, dia merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia mau jadi orang baik, teman-teman semua. Dia mau berubah. Apa yang terjadi? Tiba-tiba hujan deras turun. Turun dengan begitu deras. Sampai Nabi Musa tanya, "Ya Allah, bagaimana mungkin Kau bisa menurunkan hujan? Sang ahli maksiat belum keluar dari barisan ini, dia masih berada di antara kami." Kata Allah, dia sudah bertaubat. Kata Nabi Musa, siapa orangnya ya Allah? Siapa orang yang sudah bertaubat itu? Menurut teman-teman semua, Allah kasih tahu nggak siapa orang itu? Apa kata Allah? Ya Musa, ketika dia berbuat maksiat, ketika dia berbuat dosa, aku tutup rapat-rapat dosanya, aku tutup rapat-rapat aibnya. Sekarang dia sudah bertobat, haruskah aku buka siapa orangnya? Allah, teman-teman semua, maha penutup aib. Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Orang-orang sayang pada saya, sayang pada kita semua, bukan karena kita baik, ibu-ibu semua. Karena Allah terlalu sayang sama kita, Allah masih tutup siapa sesungguhnya diri ini. Allah maha baik,
Allah Al-Ghafur Rahim, Allah Al-Ghafur ya, Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun luar biasa. Maka Allah turunkan hujan itu, Allah masih tutup aib itu sampai hari ini untuk kita semua. Saya sedang menasihati diri saya sendiri, ibu-ibu sekalian. Kita ini orang yang banyak dosanya, ya kan? Banyak salahnya kan? Kita masih bermaksiat di hadapan Allah. Allah lihat kita, Allah lihat maksiat kita. Allah lihat dosa-dosa kita, Allah lihat siapa sesungguhnya diri ini, teman-teman semua. Namun sampai hari ini dosa-dosa itu masih ada yang kita kerjakan. Maka memasuki musim haji ini, kita minta sama Allah mulai dari malam ini dengan sholat malam kita. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita minta sama Allah, jangan kembalikan aku pada kehidupan yang bodoh di masa lalu ya Allah, pada kehidupan yang penuh dengan maksiat, pada kehidupan yang penuh dengan dosa, setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami ya Allah. Minta sama Allah teman-teman semua, mau jadi orang yang lebih baik. Kadang-kadang susah untuk meninggalkan keburukan yang kita lakukan di masa lalu, gak mudah teman-teman sekalian. Coba ingat-ingat, coba renungkan betapa kotornya diri ini. Mungkin hati kita masih kotor, masih ada permusuhan sama orang, sampai hari ini masih gak bisa maafin orang. Sampai hari ini masih ada benci, gak suka, dendam sama orang. Minta sama Allah, boleh gak ya Allah bersihin ya Allah? Mau bersih ya Allah, mau suci diri ini ya Allah, mau suci hati ini ya Allah. Teman-teman tahu kan ketika Rasulullah berkumpul bersama dengan para sahabat, kata Rasulullah, hai sahabatku, dia penghuni surga. Hari kedua Rasul katakan dia penghuni surga. Hari ketiga Rasul katakan dia penghuni surga. Kata para sahabat, apa amalan dia? Kenapa Rasulullah sebutkan dia penghuni surga? Ternyata amalannya adalah dia mengatakan setiap malam sebelum tidur, ya Allah, aku maafkan siapapun yang pernah menyakitiku ya Allah. Aku maafkan siapapun yang pernah melukai hatiku ya Allah. Nggak ada lagi marah di sini, nggak ada. Aku maafkan ya Rabb, berikan hidayah kepada mereka dan berikan hidayah kepadaku ya Allah. Nggak ada marah lagi ya Allah, nggak ada dendam lagi, nggak ada sakit hati, nggak ada ya Allah. Udah bersih di sini, bersih. Minta sama Allah teman-teman semua untuk nggak punya sakit di sini lagi. Kadang-kadang masih ada sakit di sini. Orang itu amalannya biasa, sholat 5 waktu biasa aja teman-teman semua. Tapi dia katakan, ya Allah, aku maafkan siapapun yang pernah menyakitiku, aku maafkan. Engkau memaafkan bukan untuk dia, engkau memaafkan untuk dirimu sendiri teman-teman semua, untuk hidup yang lebih tenang. Ya kan? Urusan jahatnya orang itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita mau hidup lebih tenang. Siapa yang bisa membuat diri kita menjadi orang yang tenang dengan hati yang penuh dengan pemaafan? Allah. Dengan cara apa? Minta sama Allah, bertaubat kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Minta sama Allah untuk menghapuskan yang sakit yang ada di sini. Di antara kita mungkin masih ada yang bermusuhan sampai hari ini, wallahu a'lam. Mungkin masih ada. Sama seperti Sayyidina Abu Bakar. Aku nggak akan maafin orang yang memfitnah anakku Siti Aisyah. Kata Allah, tidak sukakah engkau ini punya dosa ya Abu Bakar. Sebagaimana engkau ingin dimaafkan oleh Allah, maafkan orang lain yang pernah menyakiti dirimu. Kita juga punya banyak dosa, punya banyak salah. Kita minta sama Allah, meraung-raung, nangis-nangis, minta diampuni. Kenapa ada orang yang berbuat salah, kita sulit untuk memaafkan mereka. Minta sama Allah untuk kita bisa maafkan. Bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri. Kita mau hidup lebih baik, mau hidup lebih tenang, mau fokus dalam menjalankan kebaikan-kebaikan. Kalau di sini masih sakit, susah teman-teman semua. Saya nggak tahu di antara kita mungkin punya luka masing-masing, wallahu a'lam. Tapi salah satu dosa yang mungkin sampai hari ini yang kita minta terus kepada Allah, bersihkan hati yang penuh dengan dendam dan marah ini ya Allah. Itu salah satunya. Dosa kita banyak teman-teman semua, dosa mata. Ini dosa lisan yang paling banyak nih. Kadang-kadang lisan ini kita marah-marah sama semuanya, marah sama Allah. Kenapa ya Allah? Kenapa begini banget hidupku ya Allah? Kadang-kadang kita marah sama siapa, sama orang tua. Orang tua udah sepuh, udah sakit. Kadang-kadang menyebalkan, kadang-kadang mengesalkan, kadang-kadang buat kita nggak sabar. Marah-marah sama orang tua. Marah-marah sama suami. Nggak sabar kita. Marah kita. Tersakiti kita. Orang yang paling kita cintai kok ternyata yang paling nyakitin kita sih. Kemudian kita marah padanya. Marah sama siapa? Marah pada anak-anak. Nggak ada anak nakal ibu-ibu sekalian. Yang ada anak yang nggak tahu aja. Yang perlu dikasih tahu dengan penuh kesabaran. Kadang-kadang kita nggak sabar. Kadang-kadang kita capek. Kita marahnya terlalu berlebihan. Marah sama anak-anak. Semua dosa-dosa lisannya itu ada di sini. Minta sama Allah untuk menghapuskan dosa-dosa lisannya. Allah, dosanya banyak di sini ya Rabb. Minta sama Allah di sepertiga malam terakhirmu itu. Pada saat engkau haji, pada saat engkau wukuf Arafah itu. Begitu teman-teman sekalian. Dosa kita terlalu banyak, tapi Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan kalimat dalam surah Az-Zumar ayat 53.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah tidak memanggilmu dengan kalimat wahai engkau penzina. Allah tidak pernah memanggilmu wahai engkau anak yang durhaka, wahai engkau pencuri, wahai engkau tukang ghibah, wahai engkau orang tua yang tidak becus mengurusi anak-anak, wahai engkau istri durhaka atau apapun itu. Allah panggil kita dengan kalimat wahai orang-orang yang telah melampaui batas. Jangan pernah kau berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah mengampuni semua dosa-dosa yang kau lakukan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kita udah tahu teman-teman semua. Apa yang Allah larang kita udah tahu. Tapi kadang-kadang kita masih ngelakuin juga. Susah berhenti dari berbuat dosa. Susah maafin orang lain mungkin. Susah. Tapi kata Allah jangan putus asa. Kadang-kadang kita ngerasa nggak layak gitu. Angkat tangan aja, saya ini makhluk yang kotor, banyak dosa, kayaknya nggak layak untuk berdoa. Kayaknya nggak layak bersama dengan orang-orang soleh. Bisikan syaitan juga sisipi sudurinas minal jinnati wan nas. Setan bilang kau nggak layak pergi haji, kau nggak layak pergi umroh, dosamu masih banyak. Mau sok-sokan ikut-ikut kajian, mau sok-sokan belajar Quran, mau sok-sokan bangun salat malam, dosamu banyak, engkau ahli maksiat. Itu kata syaitan. Tapi kata Allah, jangan pernah berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah mengampuni semua dosamu itu. Dosa kita yang menjijikkan itu teman-teman semua, yang kita lakukan mungkin sampai hari ini teman-teman semua, Allah katakan Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi, Allah Maha Penyayang. Kehidupanmu akan baik-baik saja teman-teman semua, karena kita punya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, mencurahkan seluruh cintanya kepada kita. Allah nggak pernah ninggalin kita kan? Kita yang ninggalin Allah kan teman-teman semua? Kita yang ninggalin Allah. Allah nggak pernah ninggalin kita sama sekali. Allah sayang sama kita. Allah tutup aib-aib kita sampai hari ini karena Allah masih ingin mendengarkan rintihanmu. Kapan balik ke Allah? Udah lama nggak sholat malam? Kapan Quran terakhir dibaca? Udah lama nggak baca surat cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala? Kapan nangis terseduh-seduh sama Allah? Udah lama doanya nggak khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemana saja selama ini? Terlalu sibuk dengan urusan dunia, urusan bisnis, urusan kerjaan, urusan ini itu. Mana waktu buat Allah? Mana waktu untuk khusyuk betul-betul bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Allah rindu sama kita teman-teman semua. Teman-teman tahu kalau kita bergantung dengan amalan-amalan saleh kita nggak cukup untuk kita mendapatkan derajat yang tinggi. Maka Allah kasih ujian-ujian supaya kita bisa sabar, dengan sabar kita bisa dapat pahala dari ujian-ujian itu. Jadi pada hari ini insya Allah teman-teman semua, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita adalah hamba Allah yang tugasnya menjalani aja. Dan semuanya akan baik-baik aja, nggak ada masalah dengan itu. Semuanya akan baik-baik aja, semuanya akan selesai pada waktunya. Allah terus membersamai dengan kita. Allah katakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan lemah, jangan sedih. Sesungguhnya engkau orang yang ditinggikan derajatnya kalau engkau orang beriman. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, kalau terjadi apa-apa kepada dirimu, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tadi Rasulullah ketika di tahun kesedihannya, istrinya meninggal, pamannya meninggal, Rasulullah dapat hadiah Isra Mi'raj, yaitu perintah sholat. Mi'raj di dalamnya itu ada perintah sholat. Semua perintah itu melalui perantara malaikat Jibril, tapi tidak dengan sholat langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan Allah ingin memberitahu pada kita semua, engkau tuh nggak kenapa-napa. Hidupmu akan baik-baik aja dan semua akan selesai insya Allah. Allah nggak pernah ninggalin dirimu, Allah nggak pernah membuatmu sendiri kesepian, nggak pernah. Jawabannya apa? Sholat, ambil sejadah, nangis lama-lama di sujudmu itu, kau akan baik-baik saja. Ibu bayangin, ketika kita sujud, ibu bayangin ya, ada yang membelai kepala kita gitu. Kita akan baik-baik aja, tenang aja, nggak kenapa-napa. Dari semua ceramah saya nggak pernah ninggalin surat Ad-Duha ini, ibu sekalian. Surat ini surat kekuatan buat saya sebenarnya, membuat saya sadar bahwa kenapa sih nangis lama-lama? Nangis boleh, tapi jangan lama-lama. Hidup terus berjalan dan kau akan baik-baik aja. Semua masalah akan selesai pada waktunya. Tenang aja. Engkau bersama dengan Allah. Engkau punya Allah yang maha besar, yang akan menolong kehidupanmu. Engkau nggak sendirian. Sejuta manusia, semiliaran manusia nggak bantu engkau pun engkau punya Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman sekalian. Kita lihat dulu surat Duha. Lalu setelah itu saya mau akhiri perjumpaan kali ini dengan yang membuat engkau tenang selain sholat malam. Kalau ada rezeki umrah ataupun haji misalnya, dan sekian banyak amalan ibadah lainnya. Berikutnya adalah Quran. Saya akan bahas sedikit tentang Quran, karena kita akan masuk mengenai Quran. Ibu-ibu hari ini akan sedekah untuk Quran. Saya akan bahas sedikit tentang Quran.
Tapi mau saya sampaikan kepada teman-teman semua tentang surah Ad-Duha. Ini surah favorit saya. Setiap saya ceramah saya selalu cerita tentang ini. Dalam surat Ad-Duha ayat 3, Allah Subhanahu wa taala katakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan engkau dan Allah tidak pula membencimu. Jadi jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah merasa kesepian. Kalau hatimu penuh dengan Allah, engkau akan baik-baik saja. Allah nggak pernah meninggalkan diri. Allah nggak pernah ninggalin kita. Allah tahu setiap tetes air matamu. Allah tahu setiap perjuanganmu. Allah tahu setiap keringatmu. Allah tahu semua kelemahanmu. Allah tahu, Allah lihat. Allah nggak pernah meninggalkanmu dan Allah nggak membencimu. Akan semua apapun yang terjadi kepada dirimu, bukan Allah membencimu, tapi karena Allah cinta dan sayang padamu. Tadi saya katakan kalau lewat ibadah-ibadah kita saja nggak cukup. Ibadah kita nggak ada apa-apanya. Sholat kita belum tentu diterima oleh Allah. Kadang-kadang nggak khusyuk, artinya pun kadang-kadang nggak tahu. Puasa kita memang yakin 100% diterima sama Allah. Quran kita baca juga mungkin belum benar. Secara ibadah mungkin belum cukup membawa kita ke derajat yang paling tinggi atau derajat yang tinggi. Tapi lewat ujian-ujian itu membuat diri kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan, Allah nggak pernah meninggalkanmu dan Allah nggak membencimu. Dengan semua tadi kita sayang, Allah nggak membenci kita. Allah sayang pada kita. Allah tutup kesalahan kita sampai hari ini. Karena Allah masih ingin kita perbaiki diri kita dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu surah Ad-Duha ayat 789, teman-teman lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman 678 ya, ayat 6, ayat 7 dan ayat 8. Kata Allah, "Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna." Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah dia mendapatimu sebagai orang yang yatim lalu dia melindungimu? Engkau kadang-kadang merasa sendiri, tapi Allah melindungimu. Engkau nggak sendiri, engkau nggak pernah sendiri. Jangan ngerasa lonely, jangan ngerasa kesepian, jangan ngerasa nggak punya siapa-siapa. Engkau punya Allah dalam kehidupanmu. Jangan katakan engkau kesepian, engkau sendiri. Enggak. Allah mendapatmu sebagai orang yang sendiri. Kemudian Allah melindungi dirimu. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung. Lalu Allah memberikan petunjuk kepada dirimu. Kadang-kadang kita nggak tahu kita mesti gimana dalam menjalani kehidupan ini. Kadang-kadang nggak tahu, kita katakan kepada Allah, ya Allah berikan petunjuk, ya Allah gimana saya harus menyelesaikan ini semua, ya Allah saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan, ya Allah tolong ya Allah. Allah mendapatimu sebagai orang yang bingung. Kata Allah, Allah memberikan petunjuk pada dirimu. Kenapa takut? Kenapa nggak kuat? Kenapa nggak tangguh berdiri? Allah memberikan petunjuk pada dirimu, itu janji Allah kepada dirimu. Kemudian Allah katakan lagi, dan Allah mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, lalu Allah memberikan kecukupan kepada dirimu. Allah memberikan kecukupan pada dirimu. Engkau akan baik-baik aja, tenang aja selama engkau bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Selama engkau bergantung pada Yang Maha Besar. Engkau kalau menyerahkan dirimu, bersandar pada dirimu sendiri, nggak akan kuat. Karena dalam kehidupan ini Allah pasti akan menguji kita dengan satu kejadian yang dahsyat, pasti. Kalau sampai hari ini kita belum mengalami, satu hari nanti kita akan alami. Karena itu janji Allah. Dalam surah Al-Baqarah 155 Allah janji, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wabashshiris sabirin." Allah menguji kita dengan berbagai macam ujian, pasti engkau akan dapat giliran itu, pasti. Kadang-kadang Allah uji kau dengan ketakutan, pasti akan terjadi pada dirimu, kau akan takut satu hari nanti tentang apapun. Kemudian Allah akan mengujimu dengan kekurangan, pasti itu akan terjadi pada dirimu. Kekurangan apapun itu, entah kekurangan harta, kekurangan jiwa, orang-orang yang kita cintai meninggal dunia, kekurangan buah-buahan, nggak punya buah hati atau lagi berkebun nggak panen, pasti ada kekurangan itu. Allah menguji dirimu juga dengan kehilangan, kehilangan, kelaparan tadi ya, kekurangan, kehilangan itu semuanya Allah akan ketakutan, Allah akan berikan ujian itu pada dirimu, pasti. Tapi tenang aja, karena di surat yang lain, ayat yang lain Allah katakan, engkau orang yang bingung, Allah kasih petunjuk. Engkau orang yang kekurangan, Allah berikan kecukupan. Indahnya menjadi seorang muslim, engkau akan baik-baik aja. Tenang aja teman-teman sekalian. Terakhir, setelah salat malam, setelah haji dan umrah kalau engkau mampu, berikutnya adalah, dari semua amal saleh yang ingin saya sampaikan pada hari ini, yang saya ingin tekankan adalah Quran. Quran itu adalah obat bagi hatimu. Obat bagi badanmu yang sakit, obat dari berbagai macam jenis sihir yang orang-orang kirimkan kepada dirimu, dia obat. Teman-teman lihat orang-orang di Gaza, dibius, diamputasi, dijahit, dioperasi tanpa bius maksud saya, ya kan? Apa yang mereka lakukan? Baca Quran enggak? Dengan hafalannya, ya, pernah lihat video-videonya?
tangannya diamputasi, tangannya dijahit, dokternya aja nangis. Nggak pernah kami melakukan ini tanpa bius, tapi bius nggak ada, sementara operasi harus dijalankan. Orang melahirkan sesar tanpa operasi, tanpa bius, gimana rasanya? Dokternya aja nangis. Pernah nggak lihat videonya? Dokternya aja nangis. Apa yang menjadi kekuatan mereka? Quran. Qurannya di mana? Di hafalannya, diingatannya. Quran menolongmu pada saat engkau dalam situasi yang genting. Bayangkan kalau engkau tidak punya hafalan Quran sama sekali di kepalamu, teman-teman semua. Apa yang terjadi? Betapa Quran itu dahsyat, teman-teman semua. Hari ini kan tema kita mau dapat jiwa yang tenang kan? Jiwa yang tenang itu adalah dengan salat, dengan berada di Baitullah satu hari nanti, dan juga dengan Quran yang kita bacakan. Quran itu obat, teman-teman semua. Engkau tidak bisa hidup tanpa Quran. Nggak bisa. Seorang muslim gak bisa hidup tanpa Quran. Quran itu membuat jiwamu tenang. Kau kan baik-baik saja karena kau bersama dengan Allah lewat Quran itu, teman-teman semua, lewat bacaanmu itu. Teman-teman tahu satu hari Quran itu akan hilang dari lembaran-lembarannya. Akan hilang. Sekarang mumpung masih ada waktu, masih ada Quran, masih ada tulisannya di sini nih. Masih ada waktu, Allah masih kasih kesempatan pada kita untuk kembali lagi pada Quran. Kenapa gak baca Quran? Kenapa gak belajar Quran? Maka saya nasihat diri saya sendiri, ibu sekalian. Kalau engkau ingin hidupmu baik-baik aja, tenang-tenang aja, hidupmu terasa ringan akan semua ujian-ujian dahsyat yang menimpa dirimu, nggak ada cara lain selain dengan Quran. Quran itu obat. Allah sendiri yang mengatakan bahwa Quran adalah obat bagi dirimu, teman-teman semua. Selain petunjuk bagi diri kita adalah Quran. Minta ampun kepada Allah karena kita lalai dengan Quran kita. Minta ampun kepada Allah karena sampai usia segini masih belum lancar baca Qurannya. Kemana saja selama ini? Puluhan tahun hidup di negara mayoritas Islam, masjid di mana-mana banyak, guru Quran di mana-mana banyak. Kenapa nggak belajar Quran? Quran itu sahabat kita di hari akhir, teman-teman semua. Dia datang di kubur nanti. Dia datang nanti di hari akhir. Dia minta sama Allah, bela-bela, membela kita, mati-matian. Ya Allah, ridhoi dia ya Allah. Gara-gara aku ya Allah, dia nggak tidur di malam hari ya Allah. Ya Allah, tolong dia ya Allah. Siapa yang datang membela kita? Bukan teman-teman kita yang selama ini kita elu-elukan. Yang tolong kita adalah Quran. Minta sama Allah agar kita fokus kepada Quran. Minta sama Allah agar Allah berikan kita kekuatan, semangat untuk bisa bersama Quran.